Halo, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, bahas topik yang lagi hangat banget nih. Soal sistem penerimaan siswa baru di Indonesia. Ada perubahan besar. Mulai tahun 2025 nanti, SSPMB itu diganti jadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, kita udah rangkum nih diskusi penting sama pihak Kementerian Pendidikan, juga Kepala Dinas Pendidikan Tangsel. Jadi, kita mau coba bedah bareng. Kenapa sih harus ganti? Terus apa aja yang beda? Dan ya gimana nanti penerapannya biar lebih adil gitu. Iya, dan ini penting banget buat Anda semua kan, karena tiap tahun pasti berurusan sama ini, menyangkut akses pendidikan anak-anak kita. Harapannya sih besar ya sama sistem baru ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu deh. Kenapa PPDB yang lama itu dirasa perlu dirombak total jadi SPMB? Apa sih masalah utamanya? Jadi gini, masalah utamanya itu memang di sistem zonasi PPDB yang lama. Terlalu kaku ya, murni banget ngukurnya pakai radius jarak rumah ke sekolah. Oh, yang pakai meteran itu ya? Betul. Akibatnya, kadang beda beberapa ratus meter aja, itu udah bisa bikin siswa nggak diterima. Nah, ini kan kerasa banget nggak adilnya. Jadi filosofi dasarnya, kayak inklusivitas, pemerataan, keadilan, itu rasanya belum maksimal gitu di lapangan. Jadi bukan cuma soal teknis jarak ya, tapi lebih ke prinsip keadilannya. Oke, lalu apa nih inti perubahan di SBMB 2025? Katanya geser dari zonasi ke domisili ya? Apa bedanya tuh? Nah, ini dia perubahan kuncinya. Domisili di SPMB itu acuannya wilayah administratif. Jadi bukan lagi sekedar titik koordinat terus ditarik garis radius. Wilayah administratif itu kayak kelurahan atau kecamatan gitu? Iya, semacam itu. Ini ngasih keleluasaan buat Pemda buat nentuin cakupan wilayahnya. Tujuannya sih tetap biar siswa bisa sekolah sedekat mungkin dari rumah. Tapi, domisili ini bukan satu-satunya jalan masuk loh. Ah iya benar, ada 4 jalur ya yang disiapin sekarang. Pertama, domisili. Ini basisnya wilayah administratif tadi. Betul. Kedua, prestasi. Ada akademik sama non-akademik. Nah, yang non-akademik ini katanya kayak ketua OSIS atau pramuka gitu, tapi bakal ada kurasinya ya, nggak cuma lampirin sertifikat aja. Iya, harus ada proses seleksi atau pembobotan yang jelas. Kuotanya juga lumayan, minimal 25% buat SMP, terus 30% buat SMA. Oke, ketiga, afirmasi. Ini buat siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu ya, atau penyandang disabilitas. Penting ini. Dan keempat, mutasi. Ini kalau orang tua pindah tugas, atau buat anak guru atau tenaga kependidikan di sekolah itu. Nah, kombinasi 4 jalur ini harapannya bisa lebih efektif lah buat mencapai tujuan pemerataan, keadilan, sama inklusivitas tadi. Jadi coba menyeimbangkan berbagai kebutuhan siswa yang beda-beda kan? Pastinya sih, kebijakan baru selalu ada tantangan ya pas diterapkan. Kita ambil contoh deh di Tangerang Selatan. Lulusan SD-nya itu sekitar 25.000. Banyak ya? Iya, tapi daya tampung SMP negeri cuma 7 ribuan. Nah, yang daftar ke negeri itu sampai 12.000. Kan jomplang banget tuh. Pasti ada dinamika sendiri kan jadinya. Persis, itu satu tantangan. Tantangan lain yang nggak kalah penting itu sosialisasi. Masyarakat ini perlu paham bener aturannya. Contohnya gimana tuh miskonsepsinya? Misalnya soal domisili tadi. Banyak yang mikir, oh cukup pakai surat keterangan domisili dari RT RW aja. Padahal aturannya ketat banget. Gimana tuh aturannya? Harus terdaftar di kartu keluarga minimal 1 tahun di alamat itu. Nggak bisa baru pindah kakak terus langsung daftar. Dan kalaupun numpang kakak, itu harus ada hubungan darah. Nggak bisa numpang ke orang lain gitu aja. Wah, 1 tahun ya. Dan itu udah dikunci. Udah dikunci. Aturan 1 tahun itu berlaku surut dari tahun sebelumnya. Jadi nggak bisa diakalin pas deket-deket pendaftaran. Nah, ini penting banget dicatat nih. Terus, gimana sistem antisipasi kalau ada yang coba manipulasi? Kan dulu sering tuh isu siswa titipan atau malsuin data domisili. Oke, ada beberapa lapis pengaman sih yang disiapkan. Pertama, data daya tampung sekolah sama data siswa itu bakal dikunci di sistem Dapodik. Dapodik itu data pusat ya? Iya, data pokok pendidikan jadi acuannya satu. Nggak bisa diubah-ubah seenaknya pas pendaftaran dibuka. Kedua, sekolah negeri dilarang keras nambah rombel, rombongan belajar, atau nerima siswa lebih dari kapasitas yang udah ada di Dapodik itu. Oke, jadi kapasitasnya fix. Betul. Ketiga, nah ini yang baru dan cukup signifikan. Apa tuh?
Ada sanksi ya kalau melanggar? Iya, ini terobosan penting. Sekolah yang ketahuan melanggar aturan SPMB, misalnya mainin data domisili, nerima siswa di luar jalur, atau lebih dari kuota, itu bisa kena sanksi administratif. Sanksinya apa? Sanksi terberatnya itu bisa sampai penghentian sementara bantuan operasional sekolah atau BOS. Itu kan dana utama sekolah buat operasional ya. Wah, serius ini. Penghentian BOS itu gede banget dampaknya buat sekolah. Makanya, ini diharapkan bisa jadi efek jera yang kuat, biar aturan benar-benar ditegakkan. Ini artinya semua pihak dituntut lebih tanggung jawab ya. Sekolahnya, panitianya, Pemda, dan tentu aja Anda sebagai orang tua juga. Jadi himbauannya jelas ya, ikuti aturan mainnya. Betul, jangan mudah percaya kalau ada yang nalarin jalan pintas atau jadi calo gitu. Iya, bener banget. Nah, di sisi lain, ada juga perhatian buat sekolah swasta nih. Ada kebijakan baru turunan dari Kemendagri yang mendorong Pemda buat ikut bantu biaya siswa kurang mampu yang mungkin nggak ketampung di negeri dan harus masuk swasta. Oh, kayak yang di Tangsel tadi ya? Udah ada program bantuan juga kan buat siswa nggak mampu yang masuk swasta? Iya, di Tangsel itu udah jalan. Ada bantuan sekitar 1,8 juta per tahun kalau nggak salah, buat siswa tak mampu yang diterima di sekolah-sekolah mitra Pemkot. Nah, ini bagus nih. Jadi ada solusi ya, biar semua anak tetap bisa sekolah, nggak cuma bergantung sama sekolah negeri aja. Betul, ini bagian dari solusi pemerataan juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda semua, perubahan dari PPDB ke SPMB ini intinya upaya besar-besaran ya, buat bikin sistem penerimaan siswa jadi lebih adil, lebih transparan, dan merata. Utamanya akses pendidikan berkualitas. Iya, aturannya diperketat, jalurnya lebih jelas, dan yang baru, ada sanksi tegas kalau ada yang melanggar. Ini poin pentingnya. Dan keberhasilan implementasinya nanti ya sangat tergantung pada pemahaman kita semua, pengawasan dari masyarakat juga. Niat baik kebijakan ini perlu kita kawal bareng-bareng biar beneran jalan di lapangan. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan aturan domisili KK 1 tahun yang ketat banget tadi, plus ancaman sanksi stop dana BOS, kira-kira nih, era manipulasi alamat dan siswa titipan itu bakal benar-benar berakhir? Atau jangan-jangan malah muncul cara baru yang lebih lihai buat ngakalin sistem? Menarik itu pertanyaannya. Sesuatu untuk kita pikirkan dan amati bersama ya ke depannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa lagi.